Bahagia. Sekilas tentang episode kali ini berjudul Ragam Hermeneutika menurut Werner Jung. Hermeneutika atau bisa disebut sebagai teori penafsiran dapat difungsikan antara lain untuk menelusuri dan menjelaskan pesan atau pemahaman atas teks yang kadang bersifat absurd, bahkan kontradiktif, yang sering memunculkan ketidakjelasan, ketidakpastian, bahkan kesalahpahaman. Dengan kata lain, proses hermeneutis merupakan proses perubahan dari situasi tidak paham kemudian menjadi paham. Menurut Ben Vedder dan Matthias Jung, Ben Vedder ini cendekiawan dari Belanda, Jung dari Jerman. Menurut mereka, hermeneutika dapat dibagi dalam 4 kategori, yakni praktik penafsiran, kemudian metodologi tafsir, hermeneutika filosofis, dan filsafat hermeneutis. Yang pertama adalah praktik penafsiran. Ya, ini kegiatan menafsir seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama atau cendekiawan muslim seperti Hamka, Quraisy Shihab, membuat tafsir penuh gitu Al-Quran 30 juz gitu. Namun juga bisa praktek penafsiran atau menafsir ini hanya mengutip 1, 2 atau lebih atau beberapa ayat yang kemudian dijelaskan artinya atau penafsirannya gitu. Sedangkan metodologi tafsir utamanya berfungsi memberi landasan dalam pengembangan praktek penafsiran atau kegiatan menafsir. Ini penting sekali ya, karena jangan sampai kita itu terjebak hanya membaca ayat, membaca 1, 2 ayat, kemudian kita menafsirkan sendiri. Itu tidak disarankan ya, karena sebenarnya telah ada metodologi tafsir yang dibuat oleh para ulama dan cendekiawan, bagaimana melakukan penafsiran yang runtut, sistematis ya, sehingga tidak asal-asalan atau bersifat arbitrer seperti itu. Nah, untuk metodologi tafsir ini beberapa sarjana muslim seperti Fazlur Rahman, dia mengemukakan teori gerakan ganda, kemudian juga Muhammad Sahrur ya, dengan teori batas. Muhammad Sahrur ini agak unik ya, karena dia dia sarjana teknik sipil ya, yang paham matematika secara baik, yang kemudian mencoba mengaplikasikan metodologi secara matematis dalam metode Al-Quran gitu. Ya, dia teorinya adalah teori hudud atau teori batas. Ya, sedangkan di Indonesia ada nama Sahirun Samsudin ya. Dia menelurkan teori makna kumaksa ya, mengembangkan dari beberapa teori-teori sebelumnya, kemudian diseskan dengan sebutan teori makna kumaksa. Setelah praktik penafsiran, kemudian dilanjutkan dengan metodologi tafsir.
di mana metodologi tafsir adalah menjadi landasan pengembangan praktik penafsiran. Nah, ini kita masuk ke segmen lebih bawah lagi, yaitu hermeneutika filosofis. Hermeneutika filosofis ini menjadi landasan dalam pengembangan metodologi tafsir, atau disebut sebagai semacam kondisi yang memungkinkan metodologi tafsir dapat dikembangkan sedemikian rupa. Ini penting karena tanpa adanya hermeneutika filosofis, maka metodologi tafsir akan stagnan gitu, tidak berkembang gitu. Nah, kalau metodologi tafsir stagnan, maka praktik penafsiran atau tafsir-tafsir yang dihasilkan itu juga statis gitu. Jadi sifatnya hanya repetitif, mengulang-ulang tanpa adanya penafsiran-penafsiran baru yang lebih baik atau lebih progresif seperti itu. Nah, tokoh hermeneutika filosofis ya, antara lain adalah Gadamer ya, dari Jerman, Paul Ricoeur ini dari Prancis. Kemudian di jajaran sarjana Muslim ada Hasan Hanafi ya, dari Mesir, dan juga Nasir Hamid Abu Zaid. Keduanya ini dari Mesir ya, bahkan dari universitas yang sama, yaitu Universitas Kairo. Nah, kedua tokoh Muslim ini mencoba untuk mengembangkan teori penafsiran yang sangat mendasar gitu. Ini cukup langka ya, karena kebanyakan sarjana Muslim itu kalau tidak berkecimpung di praktek penafsiran atau paling tidak juga metodologi tafsir, tapi yang banyak berkecimpung dalam hermeneutika filosofis itu sangat sedikit ya, hanya dalam hitungan jari, kurang lebih seperti itu. Setelah praktik penafsiran, kemudian metodologi tafsir dan hermeneutika filosofis, butir keempat pembagian hermeneutika Peter Jung adalah filsafat hermeneutis. Filsafat hermeneutis merupakan pemikiran filsafat untuk memahami dinamika kehidupan melalui penafsiran dari apa yang dijalani manusia dalam sejarah dan tradisi. Jadi filsafat hermeneutis ini memang tidak langsung terkait dengan pemahaman dalam arti penafsiran teks ataupun objek tertentu, namun ini lebih mendasar lagi dibanding dengan hermeneutika filosofis. Salah satu tokoh yang menggeluti bidang ini adalah Martin Heidegger, yang melalui bukunya Truth and Method, dia banyak mengulas hal-hal yang mendasar, sehingga kemudian oleh muridnya, yaitu Hans-Georg Gadamer, dikembangkan lagi menjadi hermeneutika filosofis. Sebagai tambahan penjelasan dari pembagian hermeneutika model Peter Jung, hermeneutika ada juga yang membaginya dalam 3 bentuk, yaitu hermeneutika sebagai cara memahami teks, hermeneutika sebagai memahami pemahaman, dan hermeneutika sebagai cara mengkritisi pemahaman. Selanjutnya, hermeneutika sebagai cara memahami teks atau objek selain teks disebut dengan hermeneutika teoritis. Di sini hermeneutika difungsikan sebagai pemberi jalan menuju pemahaman secara baik dan tepat sasaran. Acuan yang dipakai antara lain adalah pemahaman konteks, alih-alih pemahaman tekstualis.
Karena perbedaan konteks dapat menghasilkan perbedaan pemahaman. Berikutnya adalah hermeneutika sebagai cara mengkritisi pemahaman. Ciri pokok dari hermeneutika kritis adalah penekanan terhadap determinasi historis proses pemahaman serta dampak yang muncul darinya seperti alienasi, diskriminasi, dan hegemoni wacana sebagai akibat tindakan sewenang-wenang pada pemaknaan dan pemahaman oleh pihak tertentu. Tokohnya adalah Jürgen Habermas. Demikian sekilas tentang pembagian hermeneutika model Werder Jung. Bagi pemirsa yang ingin memahami lebih detail mengenai topik ini, silahkan kontak melalui email di bawah. Terima kasih, salam dan bahagia.